Kita mau bagi rahasia miliarder kripto. GM Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover ID dan hari ini kita bakal bongkar rahasia yang disimpan para miliarder kripto. Cryptosias tahu tidak, 90% investor yang udah kaya ini justru berencana untuk nambah kepemilikan kripto mereka di tahun 2025. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka nggak cuma beli Bitcoin. Berdasarkan riset eksklusif yang baru aja dirilis, kita menemukan data apa aja yang dibeli para miliarder kripto ini. Dan percaya deh, pas kalian tahu apa aja yang mereka beli, cara Cryptosias melihat investasi kripto bakal berubah total. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dulu, subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info penting seperti yang satu ini. Kita mulai dulu dari data yang bakal bikin Cryptosias kaget. Menurut riset dari lembaga keuangan global, ternyata investor kripto yang kaya raya itu jauh lebih strategis daripada yang kita kira. Mereka dibagi jadi 3 kategori utama. Pertama, crypto curious sekitar 21%. Ini adalah kelompok pemula yang masih belajar. Mereka lebih suka belajar lewat video, butuh mentor, dan lebih hati-hati soal altcoin maupun regulasi. Yang kedua, cautiously confident. Ini kelompok terbesar di 38%. Mereka udah masuk ke dunia kripto tapi mainnya kalem. Biasanya pakai platform yang tradisional dan cuma ngecek portfolio mereka seminggu sekali. Dan yang ketiga, the committed atau yang kita panggil crypto chance. Dan ini yang paling menarik Cryptosias. Mereka nyaman dengan volatilitas, belajar sendiri lewat podcast dan audiobook, dan 53% dari mereka masuk kategori high net worth individuals. Terus apa aja sih yang dibeli para miliarder ini? Dari data terbaru Juli 2025, Bitcoin masih jadi pilihan utama dengan 56% investor memilihnya. Tapi ini bukan dominasi mutlak seperti yang banyak orang kira. Kedua yang mengejutkan, NFT dan aset tokenisasi menarik minat sebesar 32%. Artinya 1 dari 3 investor miliarder percaya kalau digital aset seperti NFT masih punya masa depan yang panjang. 3, DeFi tokens juga punya pangsa 17%, masuk akal karena pasar DeFi diprediksi bakal tumbuh dari 32 miliar dolar di 2025 jadi 1,5 triliun dolar di 2034. Dan tentunya kita perlu mulai membahas aset utama kripto dulu, yaitu Bitcoin. Data terbaru tentang pemegang Bitcoin terbesar menunjukkan angka yang menarik Cryptosias. Pertama, MicroStrategy yang sekarang rebranding jadi Strategy, megang 597.000 Bitcoin senilai lebih dari 42 miliar dolar. Ini setara 92,5% dari neraca keuangan mereka. Gila nggak tuh? 2, Tesla masih megang 11.509 Bitcoin di bawah pimpinan Elon Musk. 3, Winklevoss Twins punya sekitar 70.000 Bitcoin. Michael Saylor secara pribadi punya 17.732 Bitcoin yang nilainya hampir 2 miliar dolar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah Amerika Serikat punya 207.149 Bitcoin hasil penyitaan kasus kriminal. Tampaknya Bitcoin udah dianggap sebagai aset strategis nasional di Cryptosias. Tapi kenapa sih miliarder ini beli kripto? Berikut data motivasinya. 26% fokus cari profit tinggi dari trading dan spekulasi, 19% buat apresiasi jangka panjang, 18% tertarik sama inovasi teknologi blockchain, 16% diversifikasi portfolio, 13% passive income, dan 9% lindungi nilai terhadap inflasi. Nah, fakta menarik lainnya, 75% dari mereka ini tertarik untuk belajar lebih dalam atau tambah investasi dalam waktu yang dekat. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih Cryptosias. Di sisi DeFi, tren-tren saat ini termasuk tokenisasi aset dunia nyata alias real world assets, 2 interoperabilitas antar chain, 3 integrasi AI ke DeFi. Tampaknya platform DeFi seperti Uniswap, Aave, Curve DAO makin dilirik para whale. Sementara untuk NFTs, meskipun volume trading turun, adopsi institusional sudah mencapai 86%. Fokus mereka ada di utility NFTs yang diproyeksikan akan mencapai nilai 6,7 miliar dolar di 2033. Bahkan Magic Eden sekarang menguasai 36,7% market share mengalahkan OpenSea. Tapi nggak semuanya berjalan dengan lancar Cryptosias. Ada 3 tantangan utama nih. 54% khawatir soal risiko keamanan seperti peretasan, 52% bingung soal regulasi yang belum jelas, 51% takut volatilitas pasar yang tinggi. Tapi di balik tantangan selalu ada peluang. Investor yang bisa mengatasi hal-hal ini bisa menjadi pemimpin pasar kripto di masa depan. Jadi apa pelajarannya hari ini? Pertama, diversifikasi itu penting. Jangan cuma fokus di Bitcoin, tapi lihat juga peluang di DeFi dan NFT yang punya utilitas jelas. Kedua, terus belajar. 53% investor besar aja masih mau belajar. Edukasi adalah kunci untuk kita survive dan sukses di dunia kripto. Ketiga, pikir secara jangka panjang. Yang akan sukses di ruang kripto itu bukan hanya yang spekulasi doang, tapi yang punya visi dan strategi jangka panjang. Seperti yang kita lihat, para miliarder kripto nggak cuma beli Bitcoin, tapi juga terjun ke DeFi, NFT, dan aset digital lain dengan strategi yang terstruktur dan mindset jangka panjang. Dengan adopsi institusional yang sudah tembus 86%, ini baru awal dari revolusi kripto sebenarnya. Gimana Cryptosias? Kalian saat ini paling tertarik investasi di kripto apa nih tahun 2025? Coba tulis di kolom komen dan pastikan untuk like, follow, dan subscribe Crypto Discover ID dan juga ikut bergabung di discord.gg/cryptoworld untuk update dan analisis setiap minggu. Terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi supaya kalian tidak ketinggalan kesempatan 100x berikutnya. GM Cryptosias!